Masjid Jami Kaliyoso, Jogopaten, sering pula disebut Masjid Jami Abdul Jalal, memiliki sejarah penting. Ia berdiri diawali kisah hilangnya Raja Kasunanan Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Masjid yang terletak di Desa Jetis Karangpung, Kecamatan Kalijambe, Kaliyoso, Kabupaten Sragen ini bahkan masih memiliki pusaka dari Keraton Surakarta. Masjid Jami Kaliyoso ini didirikan atas perintah Pakubuwono IV pada tahun 1790. Ini merupakan masjid tertua kedua di Kabupaten Sragen setelah Masjid Sepuh Ki Ageng Butuh yang didirikan pada tahun 1500-an. Lalu, bagaimana kisah hilangnya Pakubuwono IV dan apa hubungannya dengan Masjid Jami Kaliyoso? Pakubuwono IV merupakan putra Pakubuwono III dari Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencana, bernama kecil Raden Mas Subodyo. Ia lahir pada 2 September 1768. Raden Mas Subodyo dinobatkan sebagai Pakubuwono IV menggantikan ayahandanya pada tahun 1788. Pakubuwono IV dikenal taat beribadah dan suka berzikir. Ia bahkan memasukkan banyak ulama untuk menjadi pejabat keraton. Karena ketaatannya dalam beragama Islam, ia sering disebut Sinuwun Wali. Menurut buku Silsilah Kaliyoso, seperti dikutip masjidjamikaliyoso.com, pada tahun 1788 atau tahun pertama kekuasaan Pakubuwono IV di Keraton Surakarta, permaisurinya hamil dan ngidam daging kijang, sehingga Pakubuwono IV dan pasukannya pergi ke alas Krendowahono sekitar 15 km utara Keraton Kasunanan Surakarta untuk berburu kijang. Alas Krendowahono dikenal angker. Di sebelah utaranya ada alas Grasak yang dibabat oleh ulama bernama Kiai Abdul Jalal. Ia mendirikan pemukiman, pesantren dan surau di daerah itu dan dinamakan Jogopaten. Perburuan kijang yang dilakukan rombongan Pakubuwono IV di alas Krendowahono ini ternyata menghadapi peristiwa dramatis yang membuat kerajaan panik. Belum sempat mendapatkan buruan kijang, dikisahkan tiba-tiba Pakubuwono IV secara gaib hilang tanpa bekas. Para pejabat Keraton Kasunanan Surakarta dan pasukan pun panik. Mereka berusaha mencari sang raja sampai berhari-hari ke segenap penjuru hutan itu. Namun, usaha ini sia-sia belaka. Sang raja tak juga ditemukan keberadaannya. Suatu hari, pasukan pencari raja itu bertemu seorang penduduk setempat. Ia kemudian memberi saran kepada pasukan keraton untuk menanyakan hal ini kepada seorang kiai yang bermukim di utara alas Krendowahono. Sang kiai yang dimaksud adalah Kiai Abdul Jalal. Kiai yang juga bernama Bagus Turmudi ini adalah sosok ulama yang gemar mencari ilmu ke berbagai daerah. Singkat cerita, para pejabat Keraton Surakarta pun akhirnya menemui Kiai Abdul Jalal untuk meminta bantuan mencari keberadaan Pakubuwono IV. Kiai Abdul Jalal pun menyanggupi untuk membantu mencari sang raja. Kiai Abdul Jalal tidak melakukan pencarian sendiri. Ia mempercayakan tugas berat itu kepada seorang keponakannya yang bernama Bagus Murtoyo atau Bagus Murtadlo, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Kiai Muhammad Khorib. Setelah melakukan pencarian yang berliku, Kiai Muhammad Khorib akhirnya berhasil menemukan Raja Pakubuwono IV.
Pakubuwono IV pun berhasil keluar dari alas Krendowahono yang angker itu dan pulang kembali ke Keraton Surakarta. Atas keselamatan itu, Pakubuwono IV kemudian menemui Kiai Abdul Jalal di kediamannya di Jogopaten. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang dilakukan dalam usaha menemukan dirinya kembali. Pertemuan itu penuh dengan sejarah, sebab di hadapan Kiai Abdul Jalal, Pakubuwono IV kemudian bersabda, "Tempat ini sekarang saya namai Kaliyoso." Sejak itu, alas Krendowahono, Jogopaten dan sekitarnya bernama Kaliyoso. Hingga kini, daerah tersebut terkenal dengan nama Kaliyoso yang kini masuk wilayah administrasi Kabupaten Sragen. Tak hanya itu, Pakubuwono IV juga menjadikan daerah tersebut, terutama di Jogopaten, sebagai tanah perdikan. Pakubuwono IV juga mendukung usaha Kiai Abdul Jalal untuk mengembangkan ajaran agama Islam di daerah itu. Maka Sri Susuhunan Pakubuwono IV kemudian memerintahkan agar surau Kiai Abdul Jalal dibangun menjadi masjid pada tahun 1790. Bahkan Pakubuwono IV kemudian memberi kenang-kenangan berupa sebuah mimbar dari kayu jati. Ia juga menyumbang pintu kayu untuk Masjid Kiai Abdul Jalal. Selain itu, Pakubuwono IV memberi salah satu pusaka Keraton Surakarta untuk masjid itu berupa tombak. Tombak itu bernama Kiai Ronda. Pintu pemberian raja dipasang sebagai pintu utama masjid. Hingga sekarang, pintu berukir itu masih terpasang dengan kondisi yang sangat bagus. Mimbar pemberian Pakubuwono IV juga masih berada di Masjid Jami Kaliyoso di Jogopaten. Mimbar ini memiliki desain yang sama dengan mimbar di Masjid Agung Surakarta, yakni Kiai Gubito, sebab pembuat mimbar Masjid Jami Kaliyoso adalah juga pembuat mimbar Kiai Gubito. Sedangkan pusaka tombak Kiai Ronda semula digantung di salah satu pilar kayu Masjid Jami Kaliyoso. Namun, karena pertimbangan tertentu, tombak itu kini ditaruh di dalam mimbar. Meski usianya sudah lebih dari 2 abad atau sudah 232 tahun pada tahun 2022, namun kondisi Masjid Kiai Abdul Jalal masih bagus. Tak banyak dilakukan perombakan pada masjid tersebut. Renovasi memang sudah pernah dilakukan pada Masjid Jami Kaliyoso, namun tidak mengubah desain utama. Serambi masjid dibangun pada tahun 1952. Kemudian pada tahun 1995 didirikanlah menara di depan masjid, sehingga Masjid Jami Kaliyoso atau Masjid Jami Abdul Jalal kini makin terlihat megah. Beduk masjid itu juga masih tinggalan Kiai Abdul Jalal. Terbuat dari kayu utuh, beduk itu masih dalam kondisi yang bagus. Kiai Abdul Jalal dimakamkan di sebelah barat masjid. Hingga kini, banyak peziarah dari berbagai daerah yang sering mengunjungi makam dan masjid tersebut. Apalagi ada kisah yang menyebutkan bahwa Kiai Abdul Jalal merupakan leluhur Presiden Republik Indonesia ke-7, yakni Joko Widodo alias Jokowi. Mas Tarom nggih. Mas Tarom itu penjaga Masjid Jami, penjaga makam Kiai Abdul Jalal yang pendiri Masjid Jami Kaliyoso nggih, Jogopaten Kaliyoso. Ini masjid ini dulu pemberian Pakubuwono IV ya. Nggih. Yang pemberian Pakubuwono IV itu apa aja, Pak? Itu mimbar sama ini ya. Pintu ya. Katanya ada tombak. Tombaknya di dalam. Bisa lihat nanti, Pak. Oh, di dalam nih, Pak. Oh, ditaruh di dalam itu. Oh, nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat ya. Dulu memang dipasang di
Di itu tiang-tiang, terus waktu direhab itu cuma diturunkan limbahnya. Oh, dimasukkan di dalam mimbar. Jadi tidak bisa dilihat sembarang orang. Iya. Oke. Kalau cerita bahwa Pak Kubuwono IV itu hilang kemudian ditemukan oleh Kiai Jalal, Itu kalau yang menemukan bukan Kiai Jalal kayaknya. Itu Tapi- Mbah Qorib siapa itu? oh tapi Tapi atas perintah. Mbah Jalal. Itu di Rendo, alas Rendo sana. Oh, atau alas lendo kayak. Iya ada. Ini katanya Pak Presiden Jokowi juga punya perhatian khusus dengan masjid ini. Kalau perhatian khusus sih salah, mungkin dia mewakilkan kepada siapa, tapi kan saya tidak tahu itu. Iya. Tapi memang kalau dari silsilahnya itu memang Pak Jokowi ada silsilah dari sini. Jalal, Kiai Jalal. Ya. Itu menurut masyarakat sini juga meyakini Pak Jokowi ada silsilah dari Kiai Jalal. Nah, gitu. itu gini Pak, kalau masyarakat itu mungkin kurang tahu. Jadi kalau untuk turunan Pak Jokowi itu sendiri kan yang tahunya cuma kalangan yang dalam, Terah Putra Wayah, Mbah Abdul Jalal, Ya. baru tahu. Kalau orang yang luar, walaupun itu masyarakat ini tidak tahu. Tapi menurut Mas Tara memang ada silsilah, Ada. ada Kiai Jalal ke Yang, Jokowi ya? yang keempat kayaknya itu. Oh, itu keturunan keempat. Kurang yang Pak Abdul Jalal keempat. Itu Jadi lewat mungkin nanti kan ada bukunya, nanti bisa dilihat, dicocokkan. itu dari bapaknya Pak Jokowi apa ibunya? Itu dari ibunya Oh, kayaknya. ibu Jokowi ya. Berarti Pak Jokowi keturunan kelima ya? Enggak masalah, enggak uturan kelima itu enggak, tapi kan ada silsilah. Oh, ada. Mana enggak bisa nyebutin turunkan ke berapa ada. Oke, ada kaitannya lah. Ada kaitannya. Selama ini banyak pengunjung ke sini, Pak, ke masjid maupun ke makam. Ya kalau bulan-bulan tertentu Mas, kalau mulut sama itu bulan ruah, kalau istilah Jawa bulan ruah itu banyak. Kalau tiap malam itu biasanya malam Jumat. Malam Jumat itu Dari ada. berbagai daerah ya. Ya dari luar juga ada, dari lokalan sini sekitar sini juga ada. Kalau orang penting yang pernah ke sini, Pak? Kalau orang penting saya kurang tahu ya Pak ya, tapi itu diem apa? Iya. Tapi kan enggak nemui saya. Padahal Pak Tarom penjaganya. Padahal enggak berjaga. Mungkin karena biar nggak dikelihatan masyarakat. Betul. Kalaupun ada, mungkin ya secara diam-diam lah. Ya. Katanya itu Pak Prabowo juga pernah, Pak Ganjar juga pernah, Pak Jokowi pun mungkin pernah ke sini tapi secara diam-diam. Ya. Tapi saya juga nggak bisa ketemu. Iya. Oke. Kalau masalah itu kalau orang bupati karo DPR itu Sering. sering Ya. dapat Itu baik ke makam maupun ke masjid. ke masjid, ke makam, DPR maupun daerah, provinsi sampai pusat ada. Masjid Jami Kaliyoso atau Masjid Jami Kiai Abdul Jalal awal kini menjadi benda cagar budaya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen sejak tahun 2015.